menggunakan software Stata, yaitu kita buka software Stata terlebih dahulu, kemudian klik File dan klik Import, klik Browse, lalu kita klik data yang sudah kita siapkan sebelumnya, kemudian centang import phrase is variable name, lalu OK. Nah, di sini untuk mengetahui data itu salah atau tidak, kita klik di sini terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang berwarna merah, datanya sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya kita tulis di bagian komen, yaitu x set. Kemudian untuk variabelnya itu provinsi dan tahun, lalu replay dan enter. Langkah yang selanjutnya kita tulis x-direct untuk uji OLS, lalu variabelnya dari produktivitas sampai dengan hujan. Kemudian klik koma, spasi, FE, kemudian enter. Kemudian kita menentukan uji RE. Tulis estimate pada kolom komen. Estimate store visit, lalu enter. Selanjutnya menentukan uji RE. Kita ambil datanya di sebelah kiri sesuai yang di tutorial atau poin yang ketiga. Lalu kita ubah dari FE menjadi RE. Kemudian enter. Selanjutnya kita tulis estimate store random, lalu enter. Kemudian ketik di komen itu, di bagian komen ketik test 0, lalu enter. Nah, kemudian tulis regress S-nya 2 untuk variabelnya, yaitu dependent dan independent. Kemudian replay, lalu enter. Selanjutnya kita tulis test pump, lalu variabel pump, lalu variabelnya lahan irigasi sampai hujan. Kemudian reply, lalu enter. Untuk langkah yang terakhir, tulis Hausman visit random, sigmamur, kemudian enter. Nah, ini hasil dari pengolahan data panel menggunakan software Stata. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil Stata uji panel. Yang pertama, uji BPML yang dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai prop bar sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka RE terbaik. Yang kedua, uji COW yang dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai prop F sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka FE terbaik. Yang ketiga, uji Hausman dapat diinterpretasikan berdasarkan analisis prop C 1,70 lebih besar dari 0,05, maka RE terbaik. Maka keputusan yang diambil yaitu RE pilihan yang paling terbaik. Yang keempat yaitu uji regresi yang dapat pertama peningkatan lahan irigasi sebesar 1 hektar, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 2,331 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang kedua, peningkatan tenaga kerja sebesar 1 orang, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 2,52 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang ketiga, peningkatan urea sebesar 1 kg, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,00 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang keempat, peningkatan NPK sebesar 1 kg, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,48 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
Yang kelima, peningkatan SP36 sebesar 1 kg maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang keenam, peningkatan ZA sebesar 1 kilo maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang ketujuh, peningkatan traktor 2 sebesar 1 buah maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang kedelapan, peningkatan traktor 4 sebesar 1 buah maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,12 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Yang kesembilan, peningkatan suhu sebesar 1 derajat maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,31 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Dan yang terakhir, peningkatan hujan sebesar 1 mm maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,005 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Nilai SIK pada variabel lahan irigasi sebesar 0,975 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu HO, H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai SIK pada variabel tenaga kerja sebesar 0,011 kurang dari 0,05 maka nilainya signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel urea sebesar 0,005 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel NPK sebesar 0,897 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Nilai SIK pada variabel SP36 sebesar oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel ZA sebesar 0,698 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel traktor 2 sebesar 0,707 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk yang selanjutnya, nilai SIK pada variabel traktor 4 sebesar 0,003 kurang dari lebih besar dari 0,05 maka nilainya signifikan. Oleh karena itu H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai SIK pada variabel suhu sebesar 0,400 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel hujan sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima.